Baik, saya Jessica Putri Boro Sembiring. Saya memilih Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan Bank Jatim dengan kode BJTM untuk mulai berinvestasi saham di sana. Saya menginvestasikan saham saya sebanyak 1 lot pada BJTM mulai tanggal 8 Maret 2022. Saya yakin sekali dengan BJTM ini berdasarkan analisis fundamental maupun analisis teknikal serta histori maupun sejarah daripada Bank Jatim ini sangat meyakinkan saya untuk menginvestasikan saham saya pada Bank Jatim. Pada saat itu harga dari 1 lot saham BJTM berkisar di Rp815. Berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, saya menemukan bahwasanya Bank Jawa Timur ini merupakan salah satu bank daerah terbaik yang ada di Indonesia, dan saya tidak ragu untuk menginvestasikan saham saya pada BJTM ini karena BJTM ini juga terkenal suka sekali dan royal membagikan dividen kepada para investornya. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau Bank Jatim dengan kode BJTM didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 di kota Surabaya dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1961. Nah, sekarang kita akan melihat Bank Jawa Timur memiliki 41 kantor cabang, 162 kantor cabang pembantu, 211 kantor kas, 248 payment point, dan 97 kas mobil, serta 1 unit usaha syariah. Nah, lalu siapa saja ya pemegang saham BJTM? Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) yaitu Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur sekitar 51,13% dan 38 Pemda Kabupaten Kota se-Jawa Timur sekitar 28,35%. Tugas utama Bank Jatim adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran serta dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit. Nah, kali ini kita akan melihat jenis pencatatan saham pada saham BJTM. Nah, saham BJTM tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 12 Juli 2012. Analisis fundamental saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau BJTM. Analisis fundamental. Apa sih itu analisis fundamental? Analisis fundamental menyatakan bahwa saham memiliki nilai intrinsik tertentu. Kita dapat mengetahui mengapa harga sebuah saham naik atau turun melalui analisis fundamental. Bagaimana tingkat revenue, aset, hutang, dan modal pada BJTM? Nah, yang pertama, kita akan melihat revenue maupun pendapatan dari BJTM. Untuk revenue maupun pendapatan pada BJTM terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 naik sekitar 7,1%. Sementara untuk net profit pada BJTM juga terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu untuk aset dan hutang sama-sama mengalami kenaikan. Sementara untuk modal juga mengalami kenaikan, dibuktikan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sekitar 5,8%. Untuk perbankan, kita perlu memperhatikan 3 rasio, yaitu NPL, CAR, dan LDR. Untuk NPL 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, untuk NPL gross mengalami penurunan yang berarti hal ini bagus. Dan NPL net juga mengalami penurunan dan ini juga sangat bagus.
di mana pada tahun 2020 sekitar 1,85% dan pada tahun 2021 sekitar 1,03%. Untuk CAR mengalami kenaikan dan ini sangat bagus. Sementara untuk LDR mengalami penurunan dikarenakan jika dilihat pada data hutang mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga BJTM banyak melakukan funding dan hal ini tentunya sangat tidak baik. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan analisis fundamental melalui rasio keuangan. Nah, ada 4 rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis fundamental. Yang pertama, rasio profitabilitas, menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas dapat dilihat dari nilai GPM, OPM, NPM, ROE, dan ROA. Yang kedua, adapun rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban lancarnya. Terdiri dari nilai CR, QR, dan cash ratio. Nah, selanjutnya adapun rasio solvabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, rasio solvabilitas dapat dilihat dari nilai DER dan DAR. Selanjutnya ada rasio pasar, menunjukkan informasi penting dari perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk kinerja saham. Nah, hal ini dapat dilihat dari nilai EPS, BVPS, PER, dan PBV. Laporan Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau yang dikenal dengan kode BJTM. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana rasio keuangan pada BJTM dari tahun 2014 sampai 2021. Nah, pada tabel tersebut, yang pertama kita lihat dari rasio profitabilitas. Pada rasio profitabilitas kita melihat nilai NPM atau Net Profit Margin. Untuk tahun 2021, NPM-nya di kisaran 24,49%. Ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya yaitu berkisar di 24,59%. Pada tahun 2020 terkira turun sekitar 0,1% pada tahun 2021. Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat pula nilai ROA. Year on year mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu berkisar di 2,33%. Sementara itu, untuk nilai ROE, year on year BJTM, pada rentang tahun 2014 sampai 2021 juga mengalami kenaikan. Dan walaupun sempat turun, itu hanya sekitar sekian persen saja. Dengan kenaikan nilai ROE ini menunjukkan bahwa nilai pengembalian atas ekuitas dalam menciptakan laba bersih BJTM mengalami kenaikan yang signifikan. Selanjutnya kita lihat ke rasio solvabilitas. Untuk rasio solvabilitas, kita lihat nilai DER atau Debt Equity Ratio. Nilai DER BJTM mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2021 nilai DER yaitu 8,53. Nilai DER pada perbankan tinggi merupakan hal yang wajar karena bisnis modal perbankan pinjaman itu diputar kembali. Selanjutnya, adapun rasio pasar. Rasio pasar dilihat pada nilai EPS atau earning per share. Nilai EPS pada BJTM mengalami kenaikan year on year rentang tahun 2014 sampai 2021. Nah, dalam hal ini, apabila di rata-rata selama 8 tahun, nilai persentase EPS BJTM terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa BJTM mengalami pertumbuhan yang baik. Nilai EPS yang meningkat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik pula dan akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap pergerakan saham. Nah, selanjutnya yaitu nilai PER atau Price to Earning Ratio pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu berada di angka 7,08. Hal ini dikarenakan harga saham atau price juga naik pada saat itu.
Selanjutnya, book value pada tahun 2021 berada di nilai atau angka 711 dan mengakibatkan PBV berada di angka 1,07 kali. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan analisis fundamental pada BJTM yang sudah saya lakukan. Kesimpulannya, untuk kriteria produk atau jasa saya berikan status baik karena BJTM ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Sementara untuk kriteria GCG saya berikan status baik karena BJTM tidak memiliki kasus hukum. Lalu untuk kriteria revenue, net profit, dan aset saya berikan masing-masing status baik karena ketiganya mengalami kenaikan. Untuk kriteria liability, saya berikan status baik karena DER BJTM masih sangat sehat. Kemudian untuk kriteria book value atau BV, saya berikan status tidak baik karena harga saham BJTM saat ini di atas book value-nya. Lalu untuk kriteria sektor perbankan saya berikan status baik. Selanjutnya untuk kriteria ROE saya berikan status baik, dan untuk kriteria dividen saya berikan status baik juga karena BJTM ini 5 tahun terakhir masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Nah, sehingga total untuk ke-10 kriteria ini adalah 9/10 yang berarti BJTM memiliki aspek atau analisis fundamental yang baik. Sekian video dari saya, and thank you for watching.